Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Ummah, semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, dalam catatan Ummah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendidik anak dalam Islam. Inilah catatan Ummah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ahli ya dan sebagai tauladan mengurus tentang ibadah ya, mengatur tentang ibadah negara, bahkan tentang keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh tauladan yang baik. Nah, kebanyakan dari kita kadangkala bingung bagaimana sih cara mendidik anak yang benar dalam Islam, dan mengapa belakangan ini banyak sekali di luar sana anak-anak yang suka membantah atau mungkin durhaka kepada orang tuanya. Apakah 100% kesalahan ada pada anak, atau kita sebagai orang tua juga seharusnya muhasabah diri? Apakah ada yang salah dalam cara kita mendidik anak? Di catatan Ummah kali ini, kita langsung berbincang seperti biasa. Sahabat Ummah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ahli ilmu yang luar biasa, terutama tentang parenting, keluarga, yaitu Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ummah ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ummah, Ya. hari ini kita akan membahas tentang parenting ya, atau bagaimana cara mendidik anak yang benar dalam Islam. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, kita melihat sosok Ummah Oki Stiana Dewi, juga seorang ibu ya. Sama, saya juga seorang ibu, hanya bedanya anak saya satu, kalau Ummah 4. Masya Allah, jadi tanggung jawabnya sepertinya lebih besar Ummah ya. Mungkin nanti kita juga akan membahas lebih jauh ya, bagaimana cara Ummah mendidik anak-anaknya ya, bagaimana cara Ummah membesarkan anak-anaknya, terutama berdasarkan agama yang benar, Al-Quran dan hadis. Tapi sebelum ke situ, terlebih dahulu nih Ummah, sebenarnya mendidik anak dalam Islam itu memang diatur ya Ummah ya, dalam Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik keluarga, terutama anak-anaknya, dalam pandangan Islam yang benar seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Zeda. Sebelum kita membahas, sahabat Ummah sekalian, mengenai bagaimana cara Islam menurut Al-Quran tentunya mendidik anak-anak, kita harus lihat dulu ternyata anak-anak dalam kehidupan kita memiliki berbagai macam posisi menurut Al-Quran. Betul. Anak-anak, posisi yang pertama adalah dia sebagai perhiasan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak dan harta. Jadi posisi pertama anak-anak sebagai perhiasan hidup. Artinya kita bangga, kita senang ketika kita memiliki dia. Betul. Ya kan? Betul. Yang kedua, ternyata anak-anak itu bisa jadi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang paling besar. Jadi kadang-kadang anak-anak jadi cobaan buat kita. Masya Allah. Yang ketiga, anak-anak itu juga bisa sebagai musuh. Gara-gara sengketa warisan rumah, seorang anak dipakai ngon Aceh tega menghukum ibunya sendiri. Dikatakan adalah peninggalan almarhum suaminya. Ada kita lihat anak-anak pukul ibunya, anak-anak Betul. melawan ibunya di pengadilan. Betul. Berebut harta waris dan sebagainya. Ternyata anak-anak dalam Al-Quran ada yang sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kemudian yang keempat, yang paling kita inginkan anak-anak kita ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Masya Allah. Kalau kita menatap mereka, menenteramkan hati kita. Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Ya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita doa sama Allah agar anak-anak kita jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Masya Allah. Jadi berbagai macam posisi anak-anak dalam Al-Quran. Ya.
yang harus kita tahu dan kita ingin anak-anak kita jadi. Tidak hanya sekedar jadi perhiasan hidup, tapi anak-anak kita juga menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untuk Betul. kita. Jadi ini yang harus dicatat nih. Satu catatan saya terhadap apa yang dikatakan Uma adalah anak itu bukan hanya sekedar anugerah dari Allah. Bahkan anak itu bisa jadi ujian dari Allah ya. Betul. Bisa jadi sumber kebaikan, bisa juga jadi sumber Betul. kemudorotan ya. Betul. Sesuatu betul. yang tidak baik begitu. Jadi kita harus